Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami, yaitu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Evi Nurmiati, Eskom MMSI. Kami akan mempresentasikan praktik-praktik penggunaan teknologi informasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama Tarisa Zuhranisa. Perkenalkan, nama saya Tarisa Zuranisa dengan NIM belakang 56. Perkenalkan, nama saya Maulana Syari Muhammad dengan NIM belakang 58. Perkenalkan, saya Karisma Yupa dengan NIM belakang 61. Perkenalkan, saya Ahmad Rubian dengan NIM belakang 62. Perkenalkan, saya Zahra Sabila Nugraha dengan NIM belakang 74. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan bab 1. Oke, yang pertama itu integrity, confidentiality, dan availability. Yang pertama itu CIA riot, yaitu 3 serangkai CIA itu mengacu pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang merupakan komponen utama dalam analisis keamanan yang digunakan oleh para ahli untuk menilai persyaratan keamanan dalam skenario praktis. CIA ini menyediakan daftar periksa tingkat tinggi yang sederhana namun komprehensif untuk evaluasi prosedur dan alat keamanan. Kapan kita harus menggunakan triad CIA ini? Kita sebaiknya menggunakannya pada sebagian besar situasi keamanan, terutama karena setiap komponennya sangat penting. Namun hal ini sangat membantu ketika mengembangkan sistem terklasifikasi data dan mengelola izin dan hak akses. Kemudian definisi integritas dalam profesi TI. Integritas didefinisikan sebagai kejujuran, keadilan, dan tidak tercela, mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, martabat, dan ketelitian yang memandu perilaku manusia, dan menjadi standar untuk kepercayaan, profesionalis, dan kompetensi. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Oke, next. Kemudian definisi integritas dalam profesi TI. Integritas adalah tindakan perilaku terhormat bahkan ketika tidak ada yang melihat. Orang yang berintegritas mengikuti prinsip-prinsip moral dan etika dalam semua aspek kehidupan. Integritas juga meluas ke area pekerjaan profesional seperti pengambilan keputusan, berinteraksi dengan rekan kerja, dan melayani pelanggan atau klien. Ketika wartawan memiliki integritas, manajer mereka dapat mempercayai bahwa tim mereka berjalan dengan tekun. Oke. Kemudian karakter profesional yang berintegritas itu yang pertama ramah. Ramah ini mereka yang berintegritas bersikap ramah ketika orang lain memberikan bantuan. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih dan mengakui pencapaian orang-orang yang bekerja dengan mereka. Kemudian hormat, orang berintegritas menghargai orang lain dengan menunjukkan rasa hormat kepada mereka di tempat kerja. Mereka melakukan yang terbaik untuk hadir tepat waktu dalam rapat, memenuhi tenggat waktu proyek, dan menjaga perasaan orang lain. Kemudian kejujuran itu integritas membutuhkan kejujuran. Mereka yang berintegritas berusaha untuk jujur, mereka mengakui kesalahan dan mencoba belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian dapat dipercaya, orang yang berintegritas akan memenuhi komitmen mereka untuk menunjukkan sikap dapat dipercaya, hindari memberi janji yang berlebihan. Jika tidak dapat menyelesaikan tugas atau memenuhi tenggat waktu, pastikan untuk memberitahu orang lain secepat mungkin. Kemudian bekerja keras. Mereka yang berintegritas berusaha untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dan tepat waktu, apapun tugasnya. Kemudian bertanggung jawab, mereka yang berintegritas bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Kemudian senang membantu ketika seseorang memiliki integritas, dia akan membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir sabar, seorang yang berintegritas mampu menoleransi tantangan, keterlambatan, dan rintangan yang tidak terduga dengan tetap bersikap tenang. Ini. Integritas pada keamanan informasi. Dalam keamanan informasi, integritas berarti data tidak dapat dimodifikasi tanpa otorisasi. Ini tidak sama dengan integritas referensial dalam database. Integritas dilanggar ketika seorang karyawan secara tidak sengaja atau dengan niat jahat menghapus file data penting. Ketika virus komputer menginfeksi komputer, ketika seorang karyawan dapat mengubah gajinya sendiri dalam basis data penggajian, ketika pengguna yang tidak sah merusak situs web, ketika seseorang dapat memberikan suara yang sangat banyak dalam jejak pendapat daring, dan seterusnya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah definisi kerahasiaan dalam profesi TI. Nah, kerahasiaan adalah tindakan menjaga informasi agar tetap rahasia dan pribadi, yang ditandai dengan komunikasi masalah pribadi dan dipercayakan dengan rahasia, mempromosikan kepercayaan antar individu. Kerahasiaan dalam TI mengacu pada data yang diungkapkan hanya kepada entitas yang berwenang pada waktu yang diizinkan dan dengan cara yang diizinkan. Memastikan kontrol atas akses dan penggunaan informasi. Nah, di zaman modern ini, kemajuan teknologi telah menyebabkan ledakan data. Kemampuan untuk menyimpan, berbagi, dan mentransfer data dengan mudah telah meningkatkan jejak data organisasi secara signifikan. Volume data yang dihasilkan dan ditangani oleh organisasi telah meningkat secara eksponensial selama dekade terakhir. Nah, hal ini ditambah dengan fakta bahwa data bisnis atau operasional mereka yang penting selalu berada di bawah ancaman orang-orang dalam yang jahat dan juga peretas eksternal, membuat mereka semakin penting untuk melindungi informasi sensitif mereka. Nah, kerahasiaan data memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke data bisnis yang sensitif. Oke, boleh di next. Nah, berikutnya ada cara-cara mengelola kerahasiaan. Yang pertama adalah mengenkripsi file sensitif. Nah, enkripsi adalah proses yang membuat data tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali mereka yang memiliki kata sandi atau kunci yang sesuai. Nah, dengan mengenkripsi file sensitif, Anda dapat melindungi data-data tersebut agar tidak dapat dibaca atau digunakan oleh orang yang tidak berhak. Selanjutnya ada mengelola akses data. Nah, ketika kita mengelola kerahasiaan, mayoritas dari proses tersebut adalah tentang mengendalikan siapa yang memiliki akses ke data. Memastikan bahwa akses hanya diotorisasi dan diberikan kepada mereka yang memiliki kebutuhan untuk mengetahui akan sangat membantu dalam membatasi paparan yang tidak perlu. Lalu yang ketiga adalah mengamankan perangkat dan dokumen kertas secara fisik. Nah, mengontrol akses ke data termasuk mengontrol semua jenis akses, baik digital maupun fisik. Lindungi perangkat dan dokumen kertas dari penyalahgunaan atau pencurian dengan menyimpannya di tempat yang terkunci. Jangan pernah meninggalkan perangkat atau dokumen sensitif tanpa pengawasan di tempat umum. Lalu yang keempat yaitu membuang data, perangkat, dan catatan kertas dengan aman. Nah, jadi jika data tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang berhubungan dengan perusahaan, data tersebut harus dibuang dengan benar. Misalnya kalau dokumen fisik bisa pakai namanya paper shredder untuk merobek kertasnya. Lalu yang kelima, mengelola akuisisi data. Nah, ketika mengumpulkan data sensitif, perhatikan berapa banyak data yang sebenarnya dibutuhkan dan dipertimbangkan dengan cermat. Dan kerahasiaan data dalam proses akuisisi. Nah, hindari memperoleh data sensitif kecuali benar-benar diperlukan. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi risiko kerahasiaan adalah dengan mengurangi jumlah data sensitif yang dikumpulkan sejak awal. Yang keenam yaitu mengelola pemanfaatan data. Risiko kerahasiaan dapat dikurangi lebih lanjut dengan menggunakan data sensitif hanya jika disetujui dan seperlunya. Lalu yang ketujuh yaitu mengelola perangkat.
Manajemen komputer adalah topik yang luas, yang mencakup banyak praktik keamanan yang penting. Nah, dengan melindungi perangkat, Anda juga dapat melindungi data yang ada di dalamnya. Oke, boleh di next. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan kerahasiaan. Nah, kerahasiaan data adalah aspek penting dari keamanan data, terutama ketika melibatkan informasi sensitif atau pribadi. Nah, contoh penerapan kerahasiaan data yang pertama di rekam medis. Jadi, rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan, mohon maaf sebelumnya ya, halaman sebelumnya. Mohon maaf, apakah Oke, sudah terlihat slide-nya? Ya, sudah kelihatan. Oke, saya lanjutkan. Nah, rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan harus menggunakan langkah-langkah kerahasiaan data untuk memastikan bahwa informasi pasien, termasuk diagnosis perencanaan perawatan dan pengenalan pribadi, tetap aman dan hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang. Berikutnya di transaksi keuangan. Jadi di sektor keuangan, kerahasiaan data sangat penting untuk melindungi data pelanggan, termasuk detail rekening bank, nomor kartu kredit, dan riwayat transaksi. Berikutnya di pemerintah dan keamanan nasional. Nah, lembaga pemerintah dan organisasi intelijen menangani informasi rahasia dan data keamanan nasional. Langkah-langkah kerahasiaan data sangat penting untuk mencegah spionase, ancaman siber, dan akses tidak sah ke data sensitif pemerintah. Yang keempat, yaitu hak istimewa hukum dan pengacara dan juga klien. Nah, firma hukum dan profesional hukum harus menjaga kerahasiaan data secara ketat untuk melindungi hak istimewa pengacara dan juga klien. Yang kelima, yaitu kekayaan intelektual atau intellectual property. Nah, perusahaan di industri seperti teknologi, farmasi, dan hiburan mengandalkan kerahasiaan data untuk melindungi kekayaan intelektual, rahasia dagang atau trade secret, dan informasi hak milik mereka dari pencurian atau spionase perusahaan. Yang keenam, sumber daya manusia dan juga catatan karyawan. Nah, organisasi menyimpan data karyawan yang bersifat rahasia, termasuk identifikasi pribadi, informasi gaji, dan tinjauan kinerja. Nah, menjaga kerahasiaan data dalam sistem SDM sangat penting untuk melindungi privasi karyawan dan juga mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Yang ketujuh, yaitu penelitian dan pengembangan. Perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan berinvestasi besar-besaran dalam melindungi temuan penelitian rahasia, desain produk, dan juga formula hak milik mereka. Kerahasiaan data memastikan bahwa pesaing tidak mendapatkan akses ke informasi penting. Yang kedelapan, di informasi pribadi pelanggan. Nah, retail, juga platform e-commerce dan penyedia layanan online mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan, termasuk nama, alamat, dan informasi pembayaran. Kerahasiaan data membantu mencegah pelanggaran data dan pencurian identitas. Yang kesembilan yaitu di data pendidikan. Institusi pendidikan harus melindungi catatan, transkrip, dan juga hasil penilaian siswa. Yang kesepuluh, di komunikasi pelanggan. Perusahaan yang terlibat dalam komunikasi rahasia dan pelanggan, seperti firma hukum, penyedia layanan kesehatan, dan layanan konseling, mengandalkan kerahasiaan data untuk memastikan bahwa diskusi dan korespondensi yang sensitif tetap bersifat pribadi. Yang ke-11, rantai pasok dan juga rahasia dagang. Nah, produsen dan bisnis yang terlibat dalam rantai pasokan seringkali berurusan dengan data sensitif, termasuk daftar pemasok, strategi penetapan harga, dan juga proses manufaktur. Kerahasiaan data melindungi rahasia dagang ini. Lalu yang terakhir, di organisasi nirlaba. Bahkan, organisasi nirlaba yang menangani informasi donatur dan inisiatif amal yang sensitif harus memprioritaskan kerahasiaan data untuk menjaga kepercayaan dan melindungi privasi donatur. Oke, boleh di next. Nah, berikutnya ada ketersediaan dalam keamanan informasi. Jadi ketersediaan ini kalau dalam bahasa Inggris namanya availability. Nah, ketersediaan merupakan suatu bentuk nyata bahwa sistem komputer tersedia atau dapat diakses oleh pengguna yang berwenang kapanpun dibutuhkan.
Sistem memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi untuk memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan saat dibutuhkan. Ketersediaan menyediakan pembangunan sistem toleransi kesalahan dalam produk. Nah, hal ini juga memastikan proses pencadangan dengan menyertakan situs panas dan dingin dalam perencanaan pemulihan bencana. Oke, boleh di next. Nah, ada 3 aspek keamanan dari ketersediaan secara umum. Yang pertama adalah masalah fisik. Masalah fisik mencakup kontrol akses yang mencegah orang yang tidak berwenang untuk bersentuhan dengan sumber daya komputasi, berbagai mekanisme pengendalian kebakaran dan air, lokasi panas dan dingin untuk digunakan dalam pemrosesan lokasi alternatif, dan juga fasilitas penyimpanan cadangan. Yang kedua yaitu masalah teknis. Nah, masalah teknis mencakup mekanisme toleransi kesalahan, pencadangan elektronik, dan juga perangkat lunak kontrol akses untuk membatasi pengguna yang tidak sah agar tidak mengganggu layanan. Mekanisme toleransi kesalahan melibatkan redundansi perangkat keras, pencerminan disk, dan juga pengaktifan ulang pos pemeriksaan aplikasi. Yang ketiga adalah masalah administratif. Masalah yang muncul dalam aspek administratif dari ketersediaan adalah kebijakan kontrol akses, prosedur operasi, perencanaan kontingensi, dan juga pelatihan pengguna. Pelatihan yang tepat untuk operator, programmer, dan juga personel keamanan dapat membantu menghindari banyak tahap komputasi yang menyebabkan hilangnya ketersediaan. Ya, boleh di next. Nah, berikutnya ada ancaman terhadap ketersediaan. Secara umum, ada 2 ancaman utama terhadap ketersediaan sistem. Yang pertama adalah denial of service atau penolakan layanan. Nah, denial of service menentukan tindakan yang mengunci layanan komputasi sedemikian rupa sehingga pengguna yang berwenang tidak dapat menggunakan sistem kapanpun dibutuhkan. Ketersediaan juga diblokir jika kantor keamanan secara tidak sengaja mengunci kontrol akses database selama pemeliharaan rutin sistem, sehingga untuk jangka waktu tertentu pengguna yang berwenang tidak dapat mengaksesnya. Nah, dalam sistem komputer, worm internet yang membani sekitar 10% dari sistem di jaringan menyebabkan mereka tidak responsif terhadap kebutuhan pengguna, merupakan contoh dari penolakan layanan. Berikutnya, hilangnya kemampuan pemrosesan data. Nah, hilangnya kemampuan pemrosesan data umumnya disebabkan oleh bencana alam atau tindakan manusia yang mungkin lebih sering terjadi. Nah, perencanaan kontingensi adalah langkah untuk mengatasi jenis kerugian seperti ini, yang membantu meminimalkan waktu yang dibutuhkan agar kemampuan pemrosesan data tetap tidak tersedia. Nah, perencanaan kontingensi menyediakan sarana alternatif untuk pemrosesan yang melibatkan perencanaan dimulainya kembali bisnis, pemrosesan lokasi alternatif, atau hanya perencanaan pemulihan bencana, sehingga memastikan ketersediaan data. Oke, boleh next. Ya. Berikutnya ada privasi. Boleh lanjut dulu. Kita masuk ke definisi privasi. Setelah tadi jelaskan terkait dengan SIA tadi ya, confidentiality, availability, dan juga integrity. Kita masuk ke definisi privasi. Privasi adalah sebenarnya konsep abstrak yang memiliki berbagai makna. Secara umum, privasi dapat diartikan sebagai hak individu untuk menentukan sejauh mana mereka bersedia membuka diri kepada orang lain, atau hak untuk tidak diganggu. Privasi yang pada bahasa Inggris ya, berasal dari bahasa Inggris, merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk menjaga kehidupan pribadi dan urusan mereka dari publik untuk mengendalikan aliran informasi tentang diri mereka sendiri. Boleh lanjut dulu. Nah, kita masuk ke dalam aspek-aspek privasi dalam teknologi informasi. Jadi, aspek-aspek dalam teknologi informasi merujuk pada berbagai elemen yang harus diperhatikan untuk melindungi informasi pribadi dan juga data sensitif dalam penggunaan teknologi. Ini ada gambar-gambarnya ya, ada 3. Yang pertama itu data pribadi. Jadi data pribadi itu merupakan aspek privasi ya, mencakup semua informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungi definisi tertentu, baik yang merupakan
yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui metode elektronik dan juga non elektronik. Contohnya mungkin misalnya KTP, nomor telepon dan segala macamnya. Itu termasuk dalam data pribadi. Nah, kita masuk ke data sensitif. Data sensitif merupakan informasi yang sensitif yang harus dirahasiakan dan tidak boleh dibagikan tanpa persetujuan. Kebocoran informasi ini dapat membawa konsekuensi serius bagi individu maupun organisasi. Data sensitif itu soalnya bisa disalahgunakan ya dan menyebabkan resiko besar bagi individu. Contohnya data kesehatan, keuangan maupun data biometrik ya. Biometrik misalnya ya seperti kalau kasus kemarin PDN ya. Data inian, data negara itu kan sensitif sekali. Makanya termasuk dalam aspek privasi. Lalu yang terakhir itu adalah hak atas privasi. Jadi hak atas privasi merupakan hak yang dimiliki secara pribadi, secara individu, kepemilikan pribadi atas suatu sumber daya. Maaf, slide-nya. Oh, oke. Di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai hak atas kebebasan menentukan nasib sendiri. Secara lebih lanjut, contoh misalnya di Mahkamah Agung Amerika Serikat gitu ya, menegaskan bahwa hak ini merupakan hak fundamental bagi setiap individu untuk bebas dari campur tangan pemerintah dalam menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Boleh lanjut? Nah, ini ada praktik-praktik kode etik dalam menjaga privasi. Yang pertama adalah pengumpulan data pribadi. Jadi pengumpulan data pribadi oleh organisasi dan perusahaan telah menjadi masalah penting dalam melindungi privasi ya di era digital ini. Tantangan etika yang terkait dengan pengumpulan data pribadi mencangkup batasan persetujuan yang diinformasikan, transparansi, serta penggunaan data yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Adapun batasannya itu ada 4 situ ya. Yaitu yang pertama adalah batasan pengumpulan data pribadi. Jadi melibatkan pertanyaan gitu ya. Biasanya kalau misalnya suatu aplikasi itu ada Google Form-nya. Nah, itu ada batasannya sendiri untuk beberapa hal yang ditanya. Mungkin akan dibahas di slide nanti bab berikutnya mungkin ya, terkait dengan terms and conditions dari suatu aplikasi. Jadi mesti ada batasannya, di mana organisasi seberapa relevan data yang disebut untuk kegiatan organisasi. Jadi mesti apa yang penting-penting saja yang diberikan. Lalu berikutnya adalah penting untuk menjaga persetujuan informasi dalam pengumpulan data pribadi. Tentunya sama seperti tadi ya, untuk mempertimbangkan aspek etis, apakah dalam pengumpulan data ini suatu informasi yang diberikan itu penting dan juga berguna bagi organisasi. Tentunya juga menjaga aspek dari penggunanya. Lalu ketiga ada transparansi dalam pengumpulan data pribadi yang menjadi kunci. Jadi transparansi sehingga pengguna berhak mendapatkan informasi yang transparan tentang data pribadinya. Informasi ini meliputi jenis data yang dikumpulkan, tujuan pengumpulannya apa, pihak-pihak yang mengakses siapa, dan apakah data tersebut dibagikan ke pihak lain. Atau kalau tadi sebelumnya itu di perusahaan biasanya namanya NDA ya, atau non-disclosure agreement. Jadi misalnya data tersebut cuma dimiliki oleh klien dan perusahaannya saja. Digunakan tujuan yang ditentukan. Lanjut, oke, bagus, sebentar. Praktek-praktek kode etik berikutnya adalah penggunaan data pribadi oleh pihak ketiga. Nah, di era digital ini data pribadi itu sering digunakan atau dijual kepada pihak ketiga sebagai penyedia layanan atau mitra bisnis. Seringkali menimbulkan kekhawatiran atas penyalahgunaan data. Organisasi itu harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pihak ketiga yang akan mengakses data. Tujuan penggunaannya apa dan langkah-langkah keamanannya apa yang diambil. Contohnya Mesir seperti di Adobe ya. Di Adobe itu dia pernah membuat bahwa penggunanya itu pengguna Adobe itu data-datanya bisa dipakai untuk training AI. Sedangkan kan nggak semua orang tuh mau ya data pribadinya dipakai untuk training AI. Makanya mesti dijelasin. Oleh karena itu makanya kena boikot baru-baru ini. Jadi pengguna juga harus diberitahu tentang hak-hak mereka terkait privasi dan kontrol data. Selain itu, penggunaan data pribadi oleh pihak ketiga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip etika dan juga hukum yang berlaku. Boleh lanjut? Seret. Nah, berikutnya tadi ya, ada transparansi dan pemberian informasi. Transparansi dalam pengumpulan data dan penggunaan data pribadi adalah elemen penting dalam menjaga privasi pengguna. Memberikan informasi yang jelas dipahami tentang cara data pribadi mereka. Nanti akan dijelaskan mungkin di terms and conditions ya. Digunakan dan dibagikan sangatlah penting. Ada 2, yaitu adalah pertama, harus disediakan kebijakan privasi yang terperinci dan mudah diakses bagi pengguna. Jadi
bukan mesti checklist dulu apa kemana-mana dan tulisannya panjang banget ya, kan pusing juga siapa user yang baca gitu, itu kan nggak etis ya. Terus kedua adalah pemberian informasi harus menjadi praktik yang dilakukan secara proaktif, jadi bukan ditanya dulu baru dikasih tahu, mesti udah ada duluan. Begitu, boleh dilanjut? Nah, ini berikutnya juga ada penggunaan dan pemrosesan data. Nah, penggunaan data itu harus dibatasi hanya untuk tujuan yang telah disetujui oleh pemilik data, seperti yang disampaikan di yang sebelumnya ya. Memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan informasi pribadi. Anonimisasi data adalah langkah penting di mana identifikasi pribadi dihilangkan, sehingga data tidak dapat dikaitkan dengan individu tertentu. Selain itu, data yang tidak lagi diperlukan harus dihapus dengan cara yang aman dan tidak dapat dipulihkan. Menjaga privasi dan juga keamanan informasi pribadi. Boleh dilanjut? Mohon maaf, Tarisa tidak terdengar suaranya. Baik, selanjutnya itu ada praktek-praktek. Udah kedengeran belum sih? Halo? Sudah terdengar. Oh, maaf. Baik, selanjutnya itu ada praktek-praktek kode etik dalam menjaga privasi. Selanjutnya itu ada transfer dan pembagian data. Jadi penting untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan berbagi data yang jelas, yang menjelaskan bagaimana dan dengan siapa data dapat dibagikan. Proteksi dalam mentransfer data juga harus diperhatikan, memastikan bahwa data dilindungi baik secara fisik maupun digital selama proses transfer. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data selama berbagi dan transfer. Selanjutnya, selanjutnya. Ya, selanjutnya itu ada regulasi dan standar internasional terkait privasi. Yang pertama itu ada perlindungan hak asasi manusia dalam era digital, yaitu peran undang-undang internasional. Dalam membahas regulasi keamanan data dan privasi pengguna dari perspektif hukum internasional, penting untuk menyoroti peran undang-undang internasional seperti Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional atau ICCPR yang melindungi hak privasi sebagai hak asasi manusia. ICCPR yang telah diratifikasi oleh banyak negara mengakui hak setiap individu untuk bebas dari campur tangan sewenang-wenang dalam privasi, termasuk privasi data. Negara-negara yang meratifikasi ICCPR memiliki kewajiban hukum untuk melindungi privasi pengguna sesuai standar internasional ini. Next. Yang kedua itu ada kerjasama internasional dalam penanganan pelanggaran data, yaitu Konvensi Budapest dan Interpol. Dengan meningkatnya serangan cyber lintas batas, penting bagi negara untuk bekerja sama melalui kerangka kerja hukum internasional. Konvensi Budapest tentang kejahatan terkait komputer yang diratifikasi oleh banyak negara menyediakan landasan hukum untuk mengatasi kejahatan cyber melalui kerjasama antar negara. Selain itu, Interpol berperan penting dalam memfasilitasi kolaborasi global, mendukung pelacakan pelaku kejahatan cyber, dan menyusun operasi penegakan hukum yang efektif. Next. Yang selanjutnya itu ada regulasi yang adaptif dan inklusif.
yaitu menyikapi perkembangan teknologi. Dalam konteks regulasi keamanan data, perhatian khusus diperlukan untuk menciptakan regulasi yang adaptif. Regulasi umum perlindungan data atau GDPR Uni Eropa adalah contoh yang inklusif, memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan melindungi data pribadi sambil mengakomodasi inovasi teknologi. Adopsi regulasi semacam ini di tingkat internasional memerlukan negosiasi dan koordinasi antar negara untuk memastikan bahwa standar keamanan data yang next. Selanjutnya itu ada tantangan diplomasi dan kesepakatan multilateral, yaitu prospek harmonisasi regulasi internasional. Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan regulasi keamanan data internasional adalah perbedaan pendekatan dan budaya hukum di berbagai negara. Tantangan diplomasi muncul dalam mencapai kesepakatan multilateral yang dapat diterima oleh semua negara. Namun peluangnya besar. Dengan kerjasama dan negosiasi yang tepat, harmonisasi regulasi internasional dalam keamanan data dan privasi pengguna menjadi lebih mungkin. Kesepakatan semacam ini beroperasi dengan keyakinan dalam lingkungan digital yang aman dan terlindungi. Next. Selanjutnya itu ada tantangan dalam penerapan kode etik privasi. Yang pertama ada pengumpulan data yang masif, yaitu perusahaan dan organisasi sering mengumpulkan data pribadi tanpa pengetahuan atau persetujuan yang memadai dari individu. Yang kedua ada persetujuan yang tidak memadai, yaitu persetujuan untuk pengumpulan data sering diberikan tanpa pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi penggunaan data tersebut yang dapat menyebabkan penyalahgunaan. Yang ketiga ada teknologi AI dan analisis data. Yaitu meskipun membawa kemajuan dalam berbagai bidang, penggunaan teknologi mengumpulkan data meningkatkan kompleksitas dalam melindungi privasi individu. Selanjutnya, next. Next. Selanjutnya yaitu ada terms dan condition pada penggunaan IT. Next. Yaitu ada definisi terms dan condition pada penggunaan IT. Terms dan condition atau syarat dan ketentuan adalah serangkaian dokumen hukum yang mengatur penggunaan produk ataupun layanan dalam konteks IT. Hal ini berlaku untuk penggunaan aplikasi, situs web, atau layanan digital lainnya. Dokumen syarat dan ketentuan difungsikan untuk menjelaskan aturan dan batasan penggunaan, atau singkatnya aturan main dari sebuah aplikasi yang digunakan oleh user. Selain itu, dokumen ini juga menjabarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sebagai contoh, terms dan condition bisa berisi batasan tanggung jawab penyedia layanan jika terjadi gangguan atau masalah teknis. Selain itu, terms dan condition juga bisa mengatur mengenai kepemilikan data pengguna dan bagaimana data tersebut digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Baiklah, selanjutnya ada komponen
Terms and Conditions. Di dalam dokumen Terms and Conditions terdapat beberapa komponen wajib yang umumnya menjadi struktur pengisi dari dokumen tersebut. Adapun demikian dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, ada komponen dasar. Jadi, komponen ini berisi penjelasan kepada pihak-pihak yang terlibat serta penjabaran istilah-istilah yang digunakan dalam aplikasi. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi pada proses berjalannya aplikasi. Lalu ada komponen penggunaan layanan. Bagian ini membahas mengenai tata cara penggunaan layanan IT, mulai dari pembuatan akun, aturan main, hingga batasan yang tidak boleh dilanggar. Hak dan tanggung jawab terkait konten yang dibuat pengguna pun diatur dengan rinci. Kebijakan privasi yang menjelaskan bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan disimpan juga menjadi bagian penting. Lalu komponen-komponen Terms and Conditions yang ketiga ada komponen hukum dan kepatuhan. Pada komponen ini umumnya menjelaskan bahwa layanan suatu aplikasi memiliki batasan dan telah menganut aturan yang berlaku pada daerah maupun tempat aplikasi ini berlabuh. Adapun demikian, komponen ini juga umumnya mencantumkan prosedur penanganan jika terjadi perselisihan antara pengguna dan penyedia layanan. Lalu ada komponen tambahan, itu menyesuaikan jenis layanan dan aplikasi. Komponen tambahan yang bergantung pada jenis layanan dapat dicontohkan, seperti aplikasi yang mengandung payment gateway. Dikarenakan hal tersebut, penyedia layanan diharuskan untuk mencantumkan kejelasan metode pembayaran serta kebijakan pengembalian dana. Kemudian, aplikasi yang menampilkan unsur haki atau hak kekayaan intelektual diharuskan untuk menjelaskan hak cipta, merek dagang, dan sebagainya yang digunakan sebagai komponen pada aplikasi. Lalu ada komponen penutup. Bagian ini umumnya menjabarkan bagaimana seorang pengguna dapat menghubungi penyedia layanan jikalau terjadi pelanggaran. Lalu ada jenis-jenis pelanggaran Terms and Conditions pada penggunaan IT. Pada proses penggunaannya, pelanggaran syarat dan ketentuan dapat terjadi. Adapun demikian, jenis-jenisnya sebagai berikut. Pertama, pelanggaran penggunaan. Pelanggaran penggunaan terjadi ketika pengguna menggunakan layanan atau produk IT secara tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Terms and Conditions atau syarat dan ketentuan. Contohnya meliputi 1. Penyalahgunaan akses, 2. Penggunaan yang melanggar privasi. Lalu ada pelanggaran layanan. Pelanggaran layanan terjadi ketika pengguna tidak mematuhi ketentuan yang berhubungan dengan cara penggunaan layanan atau produk IT. Contohnya 1. Pelanggaran batasan penggunaan, 2. Pelanggaran ketentuan pembayaran. Lalu ada pelanggaran hukum, merupakan sebuah pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pihak penyedia maupun pengguna. Pelanggaran hukum dapat dicontohkan sebagai berikut. 1. Pencurian data pengguna. 2. Penipuan. 3. Ujaran kebencian. Lalu ada tantangan implementasi, kejelasan dan pemahaman pengguna. Terms and Conditions harus mudah dipahami oleh pengguna tanpa mengorbankan kejelasan hukum. Bahasa hukum yang kompleks sering menjadi hambatan, sehingga diperlukan penyusunan Terms and Conditions yang jelas dan dapat dimengerti oleh pengguna dengan berbagai latar belakang pengetahuan. Lalu ada adaptasi dengan perubahan teknologi. Terms and Conditions harus mampu beradaptasi dengan perubahan cepat dalam fitur layanan atau produk IT. Ini mencakup memperbarui ketentuan-ketentuan yang relevan dengan teknologi baru dan mengkomunikasikan perubahan tersebut kepada pengguna secara efektif. Penegakan yang konsisten. Penyedia layanan harus memastikan bahwa semua pengguna mematuhi Terms and Conditions untuk melindungi keamanan data, mencegah penyalahgunaan layanan, dan menangani sengketa. Penegakan yang konsisten terhadap Terms and Conditions menjadi tantangan penting.
Kepatuhan terhadap regulasi hukum. Setiap negara atau wilayah sering memiliki persyaratan yang berbeda terkait privasi data, perlindungan konsumen, dan hukum IT lainnya. Terms and conditions harus disusun agar tidak hanya memenuhi standar internal perusahaan, tetapi juga mematuhi regulasi eksternal yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Lalu ada pemahaman pengguna tentang konsekuensi pelanggaran. Pengguna harus benar-benar memahami konsekuensi dari melanggar terms and conditions, termasuk pembatasan akses, penghapusan akun, atau tindakan hukum lebih lanjut. Komunikasi yang transparan dan jelas tentang hak dan kewajiban pengguna dalam menggunakan layanan atau produk IT sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kepatuhan terhadap terms and conditions. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.